Haleluya, puji nama Tuhan. Sukacita besar. Kita boleh nikmati, kita boleh terima karena lembaran 2020 kita sudah tinggalkan. Dan kita boleh menikmati bagaimana pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau sekarang kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Ya, melalui kesempatan ini saya ucapkan selamat tahun baru. Semuanya boleh angkat jempol ke atas, lihat ke atas dan katakan, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Coba sama-sama, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Amin saudara. Dia yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita, dia yang menjadi jawaban dalam hidup kita. Hari ini kita akan berbicara, saya berikan tema tentang Yesus jawaban hidupku. Ya, Yesus jawaban hidupku. Saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang jawaban berarti ada pertanyaan. Ada yang bertanya, seperti seorang murid ketika mendengar guru mengajar, tetapi kemudian muncul sesuatu dan dia bertanya. Maka pertanyaannya akan diresponi oleh guru itu untuk memberikan jawaban. Berbicara tentang jawaban berarti ada pertanyaan. Kalau berbicara tentang forum pertemuan berarti narasumber itu memberikan jawaban karena peserta memberi pertanyaan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, orang bertanya ya, biasanya karena memang dia tidak tahu. Atau karena penasaran, rasa ingin tahu. Atau yang berikutnya orang bertanya karena memang dia sendiri sebenarnya tahu tapi cuma mau ngetes. Ya, ada seperti itu saudara. Terutama biasanya di forum-forum seminar dan sebagainya. Apalagi sang narasumber yang ditampilkan itu pesertanya para sarjana. Wah itu biasanya kritis sekali pertanyaan-pertanyaannya. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu ada yang sebenarnya mereka tahu jawabannya tapi cuma mau ngetes sang narasumber. Sang pembicara juga saudara. Dan yang lainnya ada yang memang bertanya, tetapi sebenarnya sang penanya ini cuma mau pamer. Nih loh, aku hebat. Aku caraku bertanya itu sangat dalam. Ya. Nilai keilmuannya. Ya. Pertanyaan saya ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sulit dipikirkan, tidak pernah dipikirkan orang. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, ketika seorang guru menjawab, sang narasumber menjawab, atau orang yang ditanya menjawab, saya batasi saja seorang guru saudara. Ketika muridnya tanya, maka guru ini akan menjawab sesuai dengan disiplin ilmu yang dia sudah pelajari sebelumnya. Ada para ilmuwan pendahulu dari sang guru yang sudah diberi hikmat oleh Allah sehingga dengan kecerdasan mereka membukukan ilmu pengetahuan yang mereka pahami, yang mereka temukan, yang mereka dapatkan. Dan ilmu itu kemudian diajarkan di perguruan-perguruan tinggi. Sehingga dari perguruan tinggi itu mencetak ya, ahli-ahli atau salah satunya adalah guru. Makanya ketika muridnya tanya kepada sang guru, guru ini bisa menjawab karena apa? Karena sudah ada panduan sebelumnya. Karena sudah ada buku yang dibuat oleh para ilmuwan sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Guru ini bisa menjawab karena dia sudah mempelajari sebelumnya. Sehingga dia bisa menjawab. Kalau yang ditanyakan tidak sesuai dengan faknya, bidangnya, guru ilmu pengetahuan ditanya tentang urusan atau cara memasak gulai kambing. Mungkin kalau dia pernah masak dia bisa jawab. Tapi belum tentu dia bisa menjelaskan hal yang sebenarnya sederhana bagi orang lain bisa menceritakannya. Tetapi dari
hal ini saya mau bawa saudara kepada satu pemahaman. Manusia bisa memberi jawab karena sudah ada ilmu sebelumnya. Karena dia sudah mendapatkan dari orang sebelumnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup kita, apakah Yesus itu, Allah itu ada Allah sebelumnya yang sudah membekali dia? Tidak, saudara. Disinilah yang kita bisa pahami. Kalau Yesus itu jawaban dalam hidup kita, ada banyak sekian pertanyaan. Seluruh manusia di muka bumi ini dikumpulkan mau tanya apa, saudara, tidak akan pernah habis pertanyaan itu. Tetapi yang jelas juga tidak akan pernah tidak dijawab oleh Yesus. Tidak akan pernah tidak dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Dia sumber segala-galanya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi untuk kita bisa mengerti ya, bahwa Yesus itu adalah jawaban dalam hidup kita. Mengapa dia menjadi jawaban dalam kehidupan kita? Karena yang pertama, dia ini sang penguasa. Ya. Dia ini Allah yang maha tahu. Ya. Secara rinci saya mau gambarkan adalah dia ini sang kreator. Arsitek agung. Sang pencipta. Sebelum bumi ini ada, dia ada. Di zaman kekekalan dia ada, dan kemudian ada saat di mana dia menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan setelah langit dan bumi ini akan hancur, dia tetap ada sampai kekekalan. Ya. Jadi artinya, kalau dia ini sang kreator, sang pencipta, dia tahu urusan-urusan apa yang berkenaan dengan ciptaannya. Ambil contoh seperti ini saudara, arsitek. Ketika dia merancang sebuah bangunan, dia akan desain, dia akan ukur, dia akan pikirkan rancang bangun dari apa yang dia gambar. Kekuatannya seperti apa, ketebalannya, bahannya, rancangannya, sampai dengan finishingnya nanti seperti apa. Dia sudah tahu. Ketika orang tanya, dia akan bisa menggambarkannya. Dia akan bisa menceritakannya. Dia tahu kekuatan bangunan yang dia rancang. Mengapa? Dia sang arsitek. Dan kemudian bagian sipil, bagian lapangan yang akan mengerjakannya seperti gambaran sang arsitek. Allah di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Ibrani 3 ayat yang keempat. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Ahli bangunan ini ngerti kekuatannya seperti apa bangunan yang dia rancangkan. Karena apa? Dia arsitek. Allah ahli bangunan. Arsitek ia bagian sipil, bagian lapangan, bagian pembangunan. Dia, semuanya dia kerjakan. Makanya ada ayat-ayat di dalam tulisan para nabi. Bagaimana kekagumannya bumi ini. Ya, engkau meletakkan dasar bumi ini. Padahal bumi ini dia tidak punya dasar. Bumi ini tidak tergeletak di atas tanah. Alam semesta diciptakan semuanya seperti menggantung di awan-awan. Ya. Allah mengatur sedemikian rupa. Sehingga bumi pun juga tetap berputar pada porosnya. Ada pergerakan matahari, bulan. Sehingga menciptakan musim-musim ya, yang ada di bumi ini. Iklim cuaca semuanya berkembang seiring dengan peristiwa alam semesta yang bergerak. Karena apa? Sang kreator, sang pencipta itu melakukannya dengan cara yang ajaib. Pemazmur pun pernah mengagumi, dia berkata, Tuhan, kejadianku dahsyat. Engkau menenun aku di kandungan ibuku.
tulang-tulangku, urat-uratku, semuanya terbentuk sedemikian rupa. Tadinya hanya bulatan kecil, tetapi kemudian berkembang, kok bisa muncul jari jemari, tangan, kaki, sampai ke organ-organ tubuh bisa sedemikian rupa sempurna. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah kegabungan pemazmur, dan dia berkata, kejadianku dahsyat Tuhan. Engkau menunun aku luar biasa. Nah saudara, dengan hal-hal yang seperti ini saja, kita begitu mengagumi. Dan ketika kita bertanya kepada Allah tentang apa yang diciptakan, dia akan selalu bisa menjawab. Mengapa? Karena dia sang kreator, dialah sang pencipta. Seperti arsitek tadi, dia tahu, dia bisa cerita bangunan yang dia rancang. Karena apa? Dia yang buat, dia yang merancang. Demikian juga dengan hidup saudara dan saya. Kita dirancang Tuhan. Tuhan tahu setiap detail dalam kehidupan kita. Tuhan tahu, seperti pemazmur berkata, ketika aku masih bakal anak, engkau sudah mengenal aku. Yeremia juga katakan seperti itu. Engkau mengenal aku sejak masih dalam kandungan. Jadi artinya segala sesuatu yang berkenan dengan kita, sejak kita diciptakan lahir ke bumi ini, sampai dengan nanti mati, Allah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang akan kita hadapi. Makanya di dalam Ayub pasal 23, ayat yang ke-10, saya ingin baca bagian A saja. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Jalan hidupku ketika aku lahir sampai nanti ketika aku mati. Tuhan tahu jalan hidup kita sekalian. Nah saudara dikasihi oleh Tuhan, karena dia tahu, makanya dia bisa ceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita. Semua bagian kehidupan kita, tantangan, masalah, persoalan, pergumulan, apalagi untuk hal seperti itu, dia tahu. Dan dia akan terus melakukan jawaban-jawaban. Dia bisa menjawab setiap pertanyaan apapun yang ditanyakan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Termasuk mungkin ketika saudara sedang mengalami sakit penyakit, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami sakit penyakit? Dia akan memberikan jawaban. Mengapa pergumulan saya hadapi? Dia akan memberikan jawaban. Untuk hal-hal yang seperti itu, semudah Allah membalikkan telapak tangan. Karena apa? Karena kita ada itu aja sudah dahsyat. Semesta diciptakan aja itu sudah dahsyat. Apalagi untuk urusan-urusan yang kita hadapi, dia tahu, makanya dia sumber jawaban. Kalau begitu, bagaimana supaya Allah menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kita? Yang pertama, sadari memang dia sang penguasa, dia sang kreator. Dialah yang menciptakan hidup kita. Ya. Kemudian yang kedua, datanglah kepada dia. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan orang lain untuk bisa membantu dia menjawab. Enggak. Karena dia sumber hikmat. Dia sumber pengetahuan. Tidak ada lagi atau tidak ada Allah sebelum Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah segala-galanya. Makanya dia akan menjadi sumber jawaban dalam hidup kita. Dia mengundang kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena apa? Dia sumber jawaban. Dia tahu bagaimana titik keterbatasan kekuatan kita. Dan dia tahu bagaimana jalan keluar yang harus kita lakukan. Dia tahu bahwa kita butuh mujizat. Dia tahu bahwa kita butuh kekuatan. Dia tahu bahwa kita pasti akan terpuruk kalau dia melepaskan tangannya dalam kehidupan kita. Karena dia segala-galanya dalam hidup kita. Datang kepada dia saudara. Dan jadikan dia menjadi pribadi yang kita kasihi. Ya. Untuk kita bisa menangkap Yesus menjadi jawaban dalam hidup kita. Kita butuh penuntun. Seperti guru menjelaskan kepada murid, itu tidak asal cerita, tidak asal mengajar. Dia memiliki materi panduan, buku panduan untuk dia bisa menyampaikan pengajaran kepada para murid. Dan buku itu juga yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari murid-muridnya. Buku yang kita butuhkan untuk supaya kita menemukan jawaban Yesus dalam hidup kita.
itulah buku kehidupan bagi kita manusia, yaitu firman Allah. Firman Allah isi hati Tuhan. Firman Allah buku penuntun untuk kita menemukan jawaban demi jawaban dari segala apapun yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Sudahkah firman Allah itu saudara baca? Saudara pegang, saudara renungkan, saudara pelihara setiap hari dalam hidup saudara. Karena jawaban-jawaban Tuhan akan selalu kerjakan melalui firman-Nya. Melalui pernyataan dirinya. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan dia selalu menyatakan jawaban dari setiap apapun pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hidup kita. Kita tidak tahu 2021 apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi, apa yang akan menggoncang bumi ini, kita tidak tahu. Dan itu menjadi sebuah pertanyaan yang besar bagi kita. Tetapi selama Yesus saudara jadikan menjadi pribadi Allah yang tidak tertandingi, Allah satu-satunya yang saudara yakini bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan selalu memberikan jawaban dalam hidup kita. Tidak ada yang sukar di tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu mari melangkah bersama dengan Tuhan. Minta Tuhan memegang tangan kita. Karena apa? Karena tanpa Tuhan memegang tangan kita, segala pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita, tantangan-tantangan dalam hidup kita tidak akan pernah kita selesaikan. Karena hanya Yesus sumber jawaban dalam hidup kita. Manusia boleh memberikan jawaban, tetapi bukankah ketika dia sendiri menghadapi tantangan yang sama, dia sendiri panik, takut, cemas, dan bahkan mungkin dia terpuruk. Karena apa? Kekuatannya sama dengan kita. Tetapi yang membedakan kalau saudara punya Yesus, kekuatan kita berbeda. Yesus yang akan bekerja dalam hidup kita. Di setiap apapun yang kita hadapi, percayalah bersama dengan Tuhan, semuanya akan bisa jadi dan nyata. Karena Tuhan segala-galanya. Yang tak mungkin, semuanya mungkin bagi Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini mari kita sama-sama sadari hidup kita. Ya. Kita perlu datang kepada Tuhan untuk apa? Ayat yang terakhir saya ingin ajak saudara membaca dalam Mazmur 119 ayat yang ke-26. Kalau saudara ingin di setiap jalan-jalan dalam hidup kita Allah selalu menjawab, maka lihat Mazmur 119 ayat yang ke-26. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan. Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan dan engkau menjawab aku. Dan engkau menjawab aku. Pemazmur juga berkata, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Karena pemazmur tahu, firman Allah itu sumber kekuatan, juga sumber jawaban, karena itu ungkapan hati Tuhan. Karena itu, mari saudara, jadikan Yesus jawaban dalam hidup kita. Untuk saat ini, untuk masa yang akan datang, jadikan dia sumber jawaban dalam hidup kita. Karena ketika dia menjawab, dia juga berikan solusi. Ketika dia menjawab, dia berikan jalan keluar. Ketika dia menjawab, dia berikan pertolongan. Ketika dia menjawab, bukan hanya menjawab, tetapi tidak melakukan apa-apa. Dia menjawab, tetapi juga dengan terulur tangannya untuk menjamah, menolong, menyembuhkan, melakukan mukjizat, bahkan mengubahkan jalan buntu menjadi jalan keluar. Dan apapun yang di hadapan kita, mungkin kita melihat bahwa tahun 2021 penuh dengan misteri, penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Mungkin krisis itu akan menjadi semakin hebat, tetapi Allah kita lebih hebat di atas segala-galanya. Amin saudara, Allah kita lebih dahsyat di atas segala-galanya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan jadikan dia menjadi jawaban dalam hidup kita. Kita angkat pujian ini, Yesus jawabanku. Amin Yesus. Haleluya. Semua
hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara, ada saat-saat ketika kita menjadikan Yesus sebagai jawaban dalam hidup kita, kita tidak bertanya, tetapi Tuhan melakukan. Belum kita bertanya, Tuhan sudah menjawab. Ketika ada saat-saat di mana kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan, belum kita berseru, Tuhan sudah melakukan mujizatnya bagi kita. Tetapi juga ada saat-saat dia rindu kita menceritakan jalan-jalan hidup kita. Kita bercerita, kita berseru, kita bersujud, kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan Engkau sumber jawaban dalam hidup saya. Ada saat-saat kita harus sujud di bawah kaki Tuhan. Dan saat itu juga Tuhan tidak akan pernah kecewakan kita. Dia tetap akan menjawab kita. Dia tetap akan bekerja dalam hidup kita. Mungkin juga ada saat-saat di mana ketika kita bertindak tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, atau permohonan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ya percayalah, sekalipun di bidang itu Tuhan tidak menjawab. Atau artinya sekalipun seolah-olah Tuhan tidak mengerjakan seperti yang kita inginkan, tetapi Dia akan tetap menjawab dengan berkat yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Karena Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dia selalu memberi yang terbaik dalam hidup saudara. Karena itu, tetaplah jadikan Dia sebagai jawaban dalam hidup kita. Pelihara firman-Nya, disitulah kita menemukan isi hati Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, yakinlah Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita. Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku
pertanyaan-pertanyaan yang hari-hari ini saudara munculkan di hati saudara, di pikiran saudara, maupun di dalam doa saudara. Mungkin Allah sebenarnya sudah menjawab, hanya kita tidak peka dengan suara Tuhan. Atau mungkin saat ini saudara sedang dalam pergumulan. Tetapi kalau saudara jadikan Yesus sebagai jawaban dalam hidup saudara, semuanya aja diciptakan begitu luar biasa. Setiap detail dia bisa kerjakan dan dia bisa menjawab apapun. Ketika orang menanyakan soal penciptaan, apalagi soal masalah pergumulan, kesulitan, dia akan sanggup menjadi jawaban dalam hidup kita. Saudara punya pergumulan, saudara bisa angkat tangan di tempat saudara ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ada pergumulan, ada beban. Sebagaimana Tuhan, saudara-saudara kami sedang mengangkat tangan di tempat di mana mereka ada, di rumah mereka masing-masing. Mereka sedang mengimani bahwa Engkau adalah sumber segala-galanya, sumber jawaban dalam hidup mereka, pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara mengangkat tangan, turunlah kiranya mujizat Tuhan, turunlah kiranya pertolongannya dari Tuhan, turun kiranya jalan keluarnya daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang menghadapi pergumulan Tuhan akan menolong dan memberikan jamahan yang luar biasa. Berkat Allah tercurah dalam hidup kita sekalian. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau tanamkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadikan firman-Mu menjadi buku panduan bagi kami. Untuk kami dapat menangkap jawaban-jawaban ilahi Tuhan. Dari setiap apapun yang kami gumuli. Jawaban-jawaban ilahi yang sanggup membuat kami yang lemah menjadi kuat. Yang tadinya tidak berpengharapan menjadi memiliki pengharapan, keyakinan, iman. Bahwa Engkau adalah sumber jawaban di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak tertandingi. Engkau tidak butuh orang lain. Karena Engkau sumber segala-galanya. Sumber hikmat. Sumber kuasa. Engkau Allah satu-satunya yang hidup dan berotoritas atas seluruh ciptaan yang ada. Kami bangga menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ingin tetap Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Kami ingin senantiasa hati kami terikat dengan hati-Mu Tuhan. Hidup kami tetap ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Kami melangkah di tahun 2021. Tidak akan berjalan sendiri. Kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya langkah demi langkah kami akan terus bercerita kepada-Mu Tuhan. Akan terus senantiasa menceritakan jalan-jalan hidup kami. Supaya di situ Engkau selalu memberikan jawaban-jawaban-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semua. Dan jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah sakit penyakit, kami percaya sudah dijamah oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur rangkaian ibadah kami dari awal hingga selesai sudah dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Maka saatnya berkat yang terbaik tercurah dalam hidup kami. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kita sekalian, yaitu pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Tangan Allah sedang ditumpangkan dalam hidup kita sekalian. Roh yang mengenal isi hati Tuhan. Kedewasaan rohani Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Demikian juga berkat jasmani, yaitu kesehatan yang terbaik. Hidup yang diberkati Tuhan. Sekolah, kuliah, pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita, orang tua kita diberkati oleh Tuhan. Serta masa depannya diberkati oleh Tuhan. Menjadi bagian hidup kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami semua diberkati. Sudah terima berkat-Mu mulai hari ini dan selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.